Kembali di Lansor dan kami kembali mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon yang sudah ada di layar televisi Anda untuk kemudian berbincang dengan Pak Irfan ya. Ini sudah ada Ibu Ani di Makassar. Selamat siang Bu Ani, silakan Bu Ani. Iya, selamat siang Mas. Ya. Saya mau daftar lewat website. Cuma kan setelah masuk di websitenya BPJS Kesehatan, masuk nomor kakak. Tapi setelah saya masukkan nomor kakak saya, ada keterangannya nomor kakak saya tidak terdaftar. Terus mengatasinya itu bagaimana ya? Supaya saya bisa langsung mendaftar. Baik, ya itu saja Bu Ani. Iya, tapi kalau nicknya saya kan sekeluarga 4 orang. Saya mau daftarkan semuanya kayak gitu. Oke, baik. Mbak Ani terima kasih. Ya, langsung dijawab Pak Irfan. Iya, memang kalau untuk registrasi online melalui website, pertama syaratnya dalam satu kakak belum ada satupun yang terdaftar. Jadi kalau ada salah satu di kakak itu ada 4 orang, satu sudah terdaftar sebagai peserta, itu nggak bisa melalui website. Yang kedua, agar menyiapkan kakak terbaru, terkini yang memang datanya sudah masuk dalam master file IKTP. Nah, itu kami terhubung dengan Dukcapil Kemendagri, sehingga begitu memasukkan nomor kakak, nanti link ke sana akan keluar muncul, nggak usah diketik lagi, muncul langsung nama yang bersangkutan berikut anggota keluarga dan alamatnya. Gitu. Artinya sehingga kalau kakaknya tadi tidak terdaftar, langkah selanjutnya seperti ini apa? mungkin pastikan dulu apakah kakaknya yang terbaru atau yang dulu yang lama. Nah itu mungkin dipastikan ke kelurahan atau kecamatan agar juga masuk dalam perekaman Dukcapil gitu. Kalau sudah ada, kami yakin selama jaringannya juga terkoneksi dengan baik, maka itu akan tersambung dengan Kemendagri dan langsung muncul nama-namanya. Baik, oke. Kita menuju ke penelpon berikutnya. Ini ada Ibu Isti, ya? Ya, halo Ibu Isti. Ya, halo. Ya, silakan Bu Isti. Iya, ini pernah ada saudara mau daftar ke BPJS. Ya. Ini datang Ya, langsung ya, bukan selamat lewat siang. website ya? Langsung. Sudah ada anaknya yang 2 orang bekerja, jadi didaftarkan dari kantor. Ya, ibunya sama anak yang satunya mau daftar secara mandiri. Tapi ternyata nggak bisa, karena katanya harus semua. Padahal yang 2 udah masuk dari kantor. Itu bagaimana, Pak? Oke, terima kasih Bu Isti, pertanyaannya menarik sekali dan ini mungkin juga mewakili banyak orang mengenai kalau salah satu anggota sudah terdaftar lewat perusahaan, ini anggota keluarga yang lainnya bagaimana? Ya, biasanya kalau yang satu kakak itu di salah satunya dia pekerja tapi masih bujang biasanya ya. Nah, salah satu sudah terdaftar, maka cukup lampirkan kartu yang aktif dari perusahaan tersebut. Jadi buktikan bahwa ini anak saya salah satunya sudah didaftarkan oleh perusahaan. Nanti itu akan kita cek gitu. Kalau memang aktif dan sudah terdaftar, nggak masalah. Jadi berarti yang belum terdaftar saja akan diproses. Nah, ini terkait dengan ini mungkin ada yang menarik begini. Kami menghimbau khususnya untuk yang keluarga muda yang baru nikah, terkadang dia lupa bikin kakak baru. Jadi dia masih ngikut orang tuanya, lalu yang istrinya ikut orang tuanya, begitu nanti mau melahirkan dia nggak ada kakak untuk keluarga. Itu jadi masalah. Gitu. Jadi kami himbau bagi pasangan muda baru nikah, langsunglah buat kakak sendiri, agar nanti begitu anaknya mau lahir juga kakaknya sudah tersedia. Pak Irfan, dikonfirmasi ulang ketika tadi kondisinya seperti Mbak Isti, ada yang kemudian sudah terdaftar BPJS, tapi ada anggota keluarga yang lain, cukup mencantumkan kartu BPJS dari fotokopi perusahaan. kartunya difotokopi saja, dilampirkan di situ, nanti petugas kami akan meng-cross check. Kalau sudah terdaftar nggak ada masalah. Ada masalah. Tinggal yang belum saja. Melanjutkan tadi Pak Irfan terkait dengan berapa persen yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan lah ya. Apakah berlaku sama untuk segala jenis penyakit atau prosentasenya ini tergantung jenis penyakitnya, Pak Irfan? Iya, kita menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tarif pelayanan INASIBGIS, Indonesian Cash Based Groups, pembayaran ke rumah sakit itu sudah diatur dalam Permenkes. Semua per diagnosa, baik itu diagnosanya, lalu kelas rumah sakitnya, lalu juga regionalnya mana saja. Jadi per diagnosa
sudah ada tarifnya. Nah, yang perlu diketahui bahwa tidak ada istilahnya plafon, gitu, berapa persen dan sebagainya. Selama sesuai indikasi medis dan sesuai prosedur, maka biaya dijamin. Seperti tadi contoh kanker dan sebagainya, kemoterapi, itu dijamin semua selama sesuai prosedur dan sesuai ketentuan yang berlaku gitu. Dan tidak naik kelas perawatan. Begitu. Baik, Pak Irfan, ini kan artinya BPJS Kesehatan ini punya peraturan yang begitu banyak seperti itu, ada persyaratan juga yang harus dilengkapi dan itu juga tidak sedikit. Ini sebetulnya sosialisasi tidak hanya kepada warga, mungkin kita mulai dulu dari internal BPJS, dari kemudian dari institusi pelayanan kesehatan sendiri. Apakah kemudian sosialisasi ini sudah merata dan kemudian pengetahuan dari satu yankes ke yankes yang lain sama sehingga tidak menimbulkan beda persepsi seperti itu? Ya, pertama terkait dengan syarat pendaftaran sebenarnya nggak sulit kok, cuman KTP dan KK. Itu aja. Ya sama kalau untuk yang kelas 1 dan 2 adalah fotokopi rekening bank yang kerjasama. Itu aja, nggak sulit, ya kan? Nah, yang kedua terkait dengan peraturan itu semua sudah didesiminasi ke seluruh vaskes maupun juga internal petugas kita. Nah, itu bahkan sampai ke pelosok lah, seluruh vaskes itu kita sampaikan dan secara rutin juga ada komunikasi. Kita juga kan punya petugas di rumah sakit. Di rumah sakit kalau ada masalah, kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, itu bisa langsung di sana on the spot. Baik, ya Pak Irfan, terkait dengan berapa lama masyarakat bisa mendapatkan kartu BPJS-nya dari dia mendaftar kemudian sampai dia kartunya ada di tangan, itu standarnya berapa lama sih? Karena sering saya mendengar cerita teman-teman saya yang sudah daftar dari lama, tapi kartu BPJS-nya nggak nyampe juga di tangan. Jangan-jangan ini bisa menjadi satu celah juga yang dimanfaatkan oleh ya orang oknum-oknum tadi yang menyebarkan ataupun menerbitkan kartu BPJS Kesehatan palsu gitu. Karena saya nggak dapat ya udah ini yang cepat saya beli aja gitu. Seperti apa? Ya, ini tergantung jenis kepesertaannya. Yang pertama dari PBI. PBI yang dibiayai oleh APBN, maka semenjak data itu diterima, maka kita segera proses dan cetak kartu lalu distribusi. Nah, tergantung daripada data yang kita terima. Nah, itu jadi menunggu untuk didistribusikan. Kalau PBI APBD yang dibiayai oleh Pemprov atau Pemkap atau Pemkot, itu tergantung dari kebijakan juga, tapi umumnya adalah tiap bulan. Jadi ada cut off-nya tanggal 25. Begitu didaftarkan sebelum tanggal 25, maka akan disetorkan ke BPJS Kesehatan. Nanti tanggal 1 selama sudah dibayar, tanggal 1 bulan berikutnya itu sudah bisa terbit kartu. Nah, itu sama juga seperti pekerja penerima upah, karyawan. Itu kan didaftarkan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau karyawan itu didaftarkan sebelum tanggal 25, lalu HRD-nya mendaftarkan ke BPJS Kesehatan melalui sistem IDABU, elektronik daftar badan usaha, maka tanggal 1 selama sudah bayar perusahaan itu, maka bisa mendapatkan kartu dan langsung aktif. Tapi kalau dia daftarnya tanggal 26 dan seterusnya, maka bulan berikutnya lagi. Tapi pastikan begini, kayak karyawan gini, kok saya kayaknya perasaan udah dipotong tapi kok belum dapat terima kartu. Cek ke HRD. Apakah sudah dipotong tapi dia sudah bayar belum ke BPJS Kesehatan? Kalau sudah, mana bukti bayarnya? Jadi cross check begitu. Itu yang terjadi, bisa jadi seperti itu. Baik, Pak Irfan, ini kita akan kembali sapa pemirsa Berita 1, ada Ibu Teresia dari Tangerang. Selamat siang Bu Teresia, apa tanggapannya mengenai topik kita kali ini? Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Ya, saya mau nanya Bu, itu kan saya satu keluarga sudah masuk BPJS. Selamat siang Bu, Mas Siang. Ya, selamat siang Pak. BPJS. Itu kan kalau anak saya udah mahasiswa Pak, tapi masih statusnya mahasiswa. Ya, itu apa terpisah atau masih jadi satu sama orang tua Pak? Ya, itu saja Bu Teresia ya. Baik. Iya, Pak Irfan silakan. Ya, saya jawab ini dulu dan melanjutkan yang tadi. Kalau untuk anak itu sebenarnya sampai dengan umur 21 tahun itu statusnya anak. Ya, tapi kalau sampai dengan 25 tahun dan masih melanjutkan kuliah atau pendidikan formal, maka masih bisa dia ditanggung sebagai anak. Ini lebih khusus kepada pekerja penerima upah dulu. Penerima upah misalnya ada karyawan, dia punya anak,
maksimal 3. Lebih dari itu boleh ada iuran tambahan. Nah, yang 3 orang pertama ini kalau umurnya sudah 21 tahun dan tidak kuliah, maka dia tidak bisa lagi dijamin di situ, dia harus bayar tersendiri. Tapi kalau dia melanjutkan kuliah maksimal sampai 25 tahun. Begitu 25 tahun, maka dia harus keluarkan dari sebagai status anak yang dibiayai satu keluarga. Tapi kalau pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal gitu ya, misalnya wira swasta yang bayar per individu, ya itu nggak ada masalah mau anak umur 25 dan sebagainya karena dihitungnya per jiwa. Kalau pekerja penerima upah tadi dihitungnya persentase dari gaji. Gitu. 5% dari gaji, 1% pekerja, 4% pemberi kerja, maka itu termasuk di dalamnya suami, istri, anak 3. Tapi kalau tadi kasusnya pekerja bukan penerima upah, wira swasta dan sebagainya, mau anaknya umur 30 tahun pun nggak masalah, bayar berarti per individu. Baik. Begitu. Oke, ya Pak Irfan, kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan segera kembali tetap di Lunchbox.